adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni pagi hari ini. Nah, hari ini siapa yang bersukacita? Angkat tangan. Siapa yang rindu menyembah Tuhan? Angkat tangan. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau buka hati, kita mau siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa, kaum dan bahasa. Dunia penuh dengan salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Sekali lagi ya. Yesus, Yesus. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku, bangsa,
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kamilah generasi penerus Tuhan. Kamilah generasi yang telah ditebus. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa diri kami Tuhan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Kami siap memuji menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan oleh setiap pujian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau jamah setiap mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ingat gak lagu? Kalau misalnya Tuhan Allah di tengah kita. Nah, dimanapun kita berada, di sini, di sana, Tuhan Yesus tetap besar. Betul adik-adik? Yuk kita naikkan Tuhan Allah di tengah kita. Yuk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita mau sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, sama-sama Kak Nining berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang waktunya kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang kami dengar boleh kami mengerti, karena hikmat-Mu ada pada setiap kami, dan kami juga melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami, sehingga kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka berkat terbaik dari Tuhan itu turun atas setiap kami. Iman kami diperkuat, dan kami boleh melihat perubahan besar terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat bulan Februari ini kita bahas tentang apa? Iya pintar, tentang forgiveness, atau dalam bahasa Indonesia artinya kita memaafkan. Nah, kita tahu dasar kebenaran hidup kekristenan kita adalah karena apa ini?
love, cinta kasih. Nah, salah satu wujud dari cinta kasih, bohong kalau kita bilang, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu, tapi kita benci sama orang lain. Gak ada kamusnya begitu. Yang namanya mencintai itu juga harus sama dengan memaafkan, ya. Jadi, sudah 2 minggu kemarin, ayo ingat siapa minggu pertama yang cerita? Kak Erni, pinter. Nah, kalau minggu lalu siapa yang cerita? Pinter. Kak Helen dan Kak Denny. 2 orang jadinya seru ya. Iya. Hari ini Kak Nining mau lanjut cerita masih tentang cinta kasih. Makanya adik-adik jangan pernah melewati ibadah EHK, selalu ikuti terus tiap minggu. Kenapa? Kalau adik-adik ikutin terus selama bulan Februari ini, maka adik-adik makin mengerti bagaimana cara memaafkan, kenapa kita harus memaafkan, dan manfaat dari memaafkan itu apa. Ya, yuk Kak Nining mau ajak hari ini kita mau lihat memaafkan dari sisi Tuhan dan dari sisi kita sebagai sesama manusia. Adik-adik lihat ya, kalau ada gambar salib ya, ada yang ke atas, ada yang ke samping ya. Nah, bentuk salib ini hubungan kita dengan Tuhan dan ini hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu juga dengan memaafkan. Memaafkan ada sisi kita dengan Tuhan, tapi ada sisi kita juga dengan sesama manusia. Kita mulai yang pertama, sisi kita dengan Tuhan. Dari pihak Tuhan, kita mau buka sama-sama Mazmur 103 ayat 9 sampai 12. Bunyinya demikian. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, Kak Nining mau ajarkan adik-adik dengan satu peraga. Misalnya ya, adik-adik sudah berbuat dosa, bohong. Ya. Nah, kemudian adik-adik lupa baca firman. Bangunnya kesiangan, jadi lupa berdoa, buru-buru mau ke sekolah. Apalagi nakalin adik, ya kan, suka iseng. Atau kadang kakaknya diisengin juga. Nggak taat sama orang tua. Apalagi nyontek. Ada yang masih suka nyontek ya? Lupa belajar kak, ulangannya mendadak jadinya nyontek. Apalagi kepengen iri sama orang lain. Itu handphonenya baru, handphoneku handphone lama. Terus marah, bilang papa mamaku nggak beliin aku handphone. Tambah lagi tadi menggerutu, ngomel, ya kan? Udah iri, ngomel. Tapi sekalipun dosa atau kesalahan kita sangat banyak, waktu kita mengaku dosa kita dan kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Mengampuni itu artinya dihapus sampai bersih, sampai tidak kelihatan lagi. Makanya tadi firman Tuhan bilang apa? Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Timur barat itu gak pernah ketemu. Terus jauh ke dalam tubir laut, Tuhan juga sudah melemparkan dosa kita. Jadi dia gak pernah ingat-ingat pelanggaran kita lagi. Nah, kalau kita sudah diampuni seperti itu, karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih. Tuhan saja yang maha kuasa, yang punya bumi ini, gak ingat-ingat kesalahan kita, mau ampuni kita. Masa kita gak mau ngampuni kesalahan sesama kita? Itu dasar cinta kasih di dalam
Tuhan. Nah, itu bedanya ya adik-adik. Jadi kalau kamu mengampuni orang bukan karena ya aku mengampuni dia, kenapa ya habis gimana? Serumah sih, atau mengampuni gimana? Enggak enak sih. Bukan, kamu mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita semua. Nah, sekarang yang kedua, tadi dari pihak Tuhan, sekarang dari pihak kita dengan sesama. Tadi kan ini udah kasih bocoran ya, karena dengan Tuhan diampuni, kita dengan sesama juga harus mengampuni. Ayatnya di mana? Kita mau baca sama-sama. Kita mau buka Imamat 19 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sama, Kak Nini mau jelaskan kali ini dengan coret-coretan lagi. Misalnya, kamu sama temenmu, gak usah sebut nama ya, nanti gak enak sama teman lain ya. Kamu sama temenmu, Kak hari ini dia udah usilin aku, tadi bukuku dirobek Kak. Ya, tadi pas datang aku dijorokin Kak. Apalagi? Tadi dia bisik-bisik sama temen terus ketawa-ketawa ngetawain aku Kak. Mungkin ada banyak lagi ya, apalagi kesalahannya ke kami. Sama, hukumnya sama. Kalau tadi Tuhan ke kita, dia mengampuni, kita juga harus mengampuni. Gak boleh begini nih. Kadang-kadang orang begini, ditutupin. Ini gak kelihatan kan ya? Gak kelihatan, tapi waktu ditanya, gimana dia? Ya aku udah mengampuni. Tapi begitu dia melakukan satu kesalahan lagi, tiba-tiba kamu marah, meledak, terus bilang, lihat nih kesalahanmu udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah banyak banget ya. Dimaafin terus, maafin terus. Aku gak terima nih. Itu karena bukan diampuni, tapi apa? Ditutupin. Masih disimpan. Makanya ada lagu, kalau masih ingat waktu cerita Kak Deni, ada lagu, tak simpan kesalahan orang, gak ditutupin, gak disimpan, tapi harus diampuni. Kalau diampuni itu namanya dihapus sampai bersih. Jadi kalau ditanya lagi, temenmu si A itu pernah berbuat salah gak sama kamu? Karena ketika kamu sudah mengampuni, gak pernah, udah bersih. Jadi kalau hari ini dia nyebelin kita lagi, kesalahannya berapa? Baru 1. Yang kemarin-kemarin kita sudah lupakan. Itu namanya mengampuni. Jadi ingat ya, kita tidak boleh simpan kesalahan orang ya, nggak boleh tutup-tutupin, tapi seharusnya kita mengampuni ya. Standarnya apa? Mengasihi seperti dirimu sendiri. Contoh, kalau kamu dicubit sakit gak? Mau gak? Dicubit yang kencang terus diputar gitu. Coba praktek diri sendiri aja. Dicubit terus dipraktek, diputar. Sakit. Kalau kamu merasa sakit, jangan lakukan itu ke orang lain. Kamu senang gak kalau dimaafkan? Gak sengaja dimaafkan orang. Kamu senang kan? Nah, hal yang sama kamu juga harus lakukan ke orang. Kalau kamu senang, maka orang lain juga akan senang kalau dimaafkan. Ukurannya sama, dirimu sendiri. Itu standarnya Tuhan. Hari ini kita sudah belajar 2 hal. Memaafkan dari pihak Tuhan, mengampuni, dan memaafkan dari pihak sesama, mengampuni juga. Jadi standarnya harus sama ya. Adik-adik, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang karena Tuhan juga sudah mengampuni kita semua. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku.
jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nyatakan sama-sama, betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbananmu di kayu salib, maka kami telah ditebus, dosa kami telah diampuni. Karena itu kami juga mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, maka kami juga wajib mengampuni sesama kami. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau ucapkan doa Bapa kami. Doa dengan sungguh hati, sama-sama dengan Kak Nining. Mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.